Wake up, Daddy's home. Welcome home, son. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menyelami perjalanan salah satu karakter paling ikonik di Marvel Cinematic Universe, Tony Stark alias Iron Man. Dari debutnya di Iron Man, hingga perpisahan emosionalnya di Avengers Endgame, Iron Man. evolusi Tony Stark adalah salah satu alur cerita paling menarik di MCU. Mari kita eksplorasi bagaimana miliarder jenius ini berubah dari playboy yang egois menjadi pahlawan yang rela berkorban. Iron Man 2008. Perjalanan Tony Stark dimulai dengan Iron Man pada tahun 2008. Ketika pertama kali kita bertemu Tony, dia adalah seorang produsen senjata yang karismatik namun arogan. For your consideration, the Jericho. Hidupnya berubah drastis ketika dia ditangkap oleh teroris dan dipaksa untuk membuat senjata. Sebagai gantinya, dia menciptakan setelan Iron Man dan melarikan diri. Momen penting ini menandai awal transformasinya. Dari sini, kita melihat Tony bergumul dengan rasa tanggung jawab yang baru ditemukan dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Iron Man 2, 2010. Di Iron Man 2, Tony menghadapi tekanan sebagai pahlawan publik Favor, I have successfully privatized world peace. dan efek fisik dari reaktor arc-nya. Dia juga menghadapi konsekuensi dari tindakannya sebagai Iron Man. Film ini menyoroti konflik internalnya dan memperkenalkan tantangan baru, termasuk rival pengusaha Justin Hammer dan pembalas dendam Whiplash. Jelas bahwa Tony mulai memahami beratnya tanggung jawabnya, tetapi dia masih memiliki jalan panjang. The Avengers 2012. Dalam The Avengers, Tony Stark mengambil peran baru sebagai anggota tim. Interaksinya dengan Avengers lainnya mengungkapkan pertumbuhannya dan kemampuannya untuk bekerja dengan orang lain. Film ini menunjukkan evolusinya dari serigala tunggal menjadi anggota penting dalam tim. Mr. Stark. Captain. Pertarungan ikonik di New York adalah di mana kita melihat dia mempertaruhkan nyawanya untuk kebaikan yang lebih besar, menandai langkah penting dalam pengembangan karakternya. Iron Man 3, 2013. Dalam Iron Man 3, Tony Stark menghadapi salah satu pertarungan pribadi terbesarnya. Setelah peristiwa di Avengers, dia berurusan dengan PTSD dan dampak dari invasi alien. Sorry. Suit. Film ini mengeksplorasi kerentanannya dan bagaimana identitasnya sebagai Iron Man mempengaruhi kehidupan pribadinya. Pertarungan Tony dengan Mandarin dan akhirnya kesadarannya bahwa menjadi Iron Man bukan hanya tentang setelan, tetapi tentang pria di dalamnya, merupakan inti dari film ini. Thing we can't take away. I am Iron Man. Avengers Age of Ultron 2015. Di Avengers Age of Ultron, Tony Stark menghadapi akibat dari ambisinya untuk melindungi dunia. Setelah peristiwa di Avengers, Tony menciptakan Ultron, sebuah kecerdasan buatan yang dimaksudkan untuk menjaga keamanan. Namun, Ultron malah menjadi ancaman besar dan menyebabkan bencana. Film ini menunjukkan ketakutan Tony akan masa depan dan bagaimana tindakannya untuk menciptakan pelindung malah berbalik melawannya. Like the man said, what doesn't kill you just makes me stronger. Ini menandai momen penting di mana Tony mulai menyadari konsekuensi dari teknologi dan kekuatannya. Watch my friends die. You'd think that'd be as bad as it gets, right? Nope. Wasn't the worst part. Captain America Civil War 2016.
Di Captain America Civil War, Tony Stark menghadapi krisis ideologis yang besar. Ketika perjanjian Sokovia diusulkan untuk mengatur tindakan superhero, Tony mendukungnya, yang menyebabkan perpecahan dengan Captain America dan sebagian Avengers. Konflik ini menyoroti perbedaan pandangan antara Tony yang percaya pada perlunya regulasi untuk mencegah kekacauan. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. If we can't accept limitations, we're boundaryless, we're no better than the bad guys. Dan Steve Rogers, yang mengutamakan kebebasan individu. Tony, you chose to do that. If we sign this, we surrender our right to choose. Momen ini memperlihatkan betapa dalamnya Tony sudah terlibat dalam pertarungan antara tanggung jawab dan kebebasan, dan bagaimana dia terus berjuang untuk menyeimbangkan keduanya. You've been busy. And you've been a complete idiot. Dragging in Clint, rescuing Wanda from a place she doesn't even want to leave, a safe place. I'm trying to keep you from tearing the Avengers apart. Avengers Infinity War 2018. Dalam Avengers Infinity War, Tony Stark menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada, Thanos. You throw another moon at me, and I'm gonna lose it. Stark. You know me? I do. Ketika Thanos berusaha mengumpulkan Infinity Stones untuk membalikkan realitas dan menghapus separuh populasi alam semesta, Tony menunjukkan dedikasinya yang tak tergoyahkan untuk melindungi dunia. Film ini menyoroti tekad Tony dan bagaimana dia berjuang habis-habisan untuk mencegah kehancuran yang lebih besar. You have my respect, Stark. Ketegangan emosional dan fisik yang dialaminya menjadi salah satu inti dari film ini, menunjukkan seberapa jauh Tony siap untuk melangkah demi kebaikan yang lebih besar. Avengers Endgame 2019. Arc Tony Stark mencapai puncaknya di Endgame. Menghadapi dampak menghancurkan dari Snap, Tony menjadi pemain kunci dalam rencana untuk membalikkan tindakan Thanos. Evolusinya mencapai klimaksnya dalam tindakan pengorbanan diri untuk menyelamatkan alam semesta. Momen terakhir Tony yang dipenuhi dengan kesadaran akan warisannya dan tindakan heroismenya yang tertinggi adalah saat yang menyentuh hati dan menginspirasi. You can rest now. Perjalanannya dari miliarder egois menjadi pahlawan yang rela berkorban diakhiri dengan cara yang layak dan emosional. I'm not even tripping for it. Everything's gonna work out exactly the way it's supposed to. I love you 3000. Evolusi Tony Stark adalah salah satu cerita paling menarik di MCU. Dari produsen senjata yang egois hingga pahlawan yang rela berkorban, perjalanannya mencerminkan pertumbuhan, penebusan, dan pengorbanan tertinggi. Arc karakternya tidak hanya menghibur kita, tetapi juga meninggalkan dampak yang abadi di Marvel Cinematic Universe. Apa pendapatmu tentang transformasi Tony Stark? Apakah kamu punya momen favorit dari perjalanannya? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. I am Iron Man.